Sehat Ki. Sehat tapi. Katanya mau nanya episode ini dong siapa lagi pemain bola nih. Iya untuk hari ini. Nah episode hari ini. Ada sih cerita menarik banget ini. Pemain bola dari Brazil. Bukan pemain yang wah banget sebenarnya mah. Pemain yang biasa-biasa aja. Cuman punya cerita yang menarik. Tahun 2022 tuh pernah diomongin lah pemain itu. 2023, 2022, 2023 itu pernah diomongin pemain ini. Namanya Junior Mesias. Junior Mesias ini sama kayak anak-anak Brazil lainnya. Jadi dia senang bermain bola. Hal yang wajar lah anak-anak Brazil suka main bola karena kan cerita-cerita sepak bola dan Brazil itu sangat-sangat luar biasa ya. Iya, Junior Mesias ini ya salah satu anak-anak yang suka main bola gitu. Nah dia tuh ceritanya tuh dia kayak anak-anak biasa, main dari lapang kecil, main dari kompetisi kecil, dari desa ke desa, hingga akhirnya ketika sekitar umur 7 tahun, 8 tahun atau 6 tahun lah, pokoknya masih kecil banget, Junior Mesias ini pengen jadi pemain bola. Dia tuh bilang ke bapaknya, Pak, namanya contohnya Pak, saya pengen jadi pemain bola gitu. Nah, bapaknya ini ya yang namanya orang Brazil pencinta bola juga gitu. Pasti dia disupport lagi. Ya disupport, dan bapaknya tuh bilang bahwa ya kalau kamu mau ya kejarlah, dapatkanlah gitu. Ya kayak ayah yang ceramah ke anaknya, kalau untuk mendapatkan sesuatu ya kamu harus berusaha, harus mengejarnya gitu. Nah ayahnya Junior Mesias ini bilang gitu, ya kalau kamu mau ya kejarlah. Dan bapaknya ini, orang tuanya ini yang mensupport Junior Mesias itu dengan misalnya memasukkan ke SSB atau klub akademi namanya Cruzeiro. Cruzeiro ini tuh salah satu ya namanya udah sangat-sangat besar lah, karena mereka pernah melahirkan pemain kayak Ronaldo Botak lah kalau sekarang rame. Kalau Dokter Tirta tuh Ronaldo Botak pemain terbaik, El Fenomeno. Juga dia di situ. Dia mantan lulusan akademi itu Cruzeiro. Nah di Cruzeiro ini ya Mesias belajar menggiring bola, belajar menendang bola, ya wajar lah kayak anak-anak kan pasti belajar ngoper, belajar lari yang benar, belajar dribbling bola yang benar. Nah, ada harapan nih Mesias ini bakal besar gitu. Karir sepak bolanya bakal bersinar. Tapi ternyata Junior Mesias ini bukan pemain yang dilirik banyak orang gitu. Jadi ya kayak jutaan anak yang cita-cita jadi pemain bola udah masuk ke SSB ya akhirnya ya redup gitu, merasa ya saya tidak mampu kalau dibandingin sama anak-anak lain misalnya. Ya biasa weh gitu. Dia menganggap ya dia tidak punya sesuatu yang spesial gitu. Oh, dirinya sendiri ngerasa kayak gitu. Dirinya sendiri ngerasa itu. Umur belasan aja dia di Brazilnya aja dia nggak punya klub. Dia tuh main di divisi kasta ke-6 atau ke-7 di Brazil. Wah jauh banget lah. Emang idealnya di usia segitu? Ya usia belasan tuh udah tercium lah, oh ini partnernya bagus. Kayak dulu kan Klopp diceritain kan umur belasan dia kan dilirik sama klub-klub gede Belanda. Mesias ini enggak gitu. Tapi kecintaannya terhadap bola tuh ya tinggi gitu. Ya hanya cinta doang ya, saya juga cinta bola tapi saya tidak menjadi pemain bola gitu. Pernah nyoba SSB tapi ya akhirnya jadi pendongeng misalnya. Ya Mesias pun merasa dirinya gitu. Nah ketika merasa hidup di Brazil susah nih, nggak bisa jadi pemain bola, ya udahlah dia tuh bilang bahwa mungkin Tuhan membuka jalan yang lain. Jadi Mesias ini emang keluarga yang agama banget lah. Ibunya aja seorang penginjil gitu. Jadi dia bilangnya bahwa ya Tuhan mungkin punya jalan lain. Akhirnya dia umur 20 tahun ke Italia. Tapi ke Italinya itu ya balik lagi bukan untuk jadi pemain bola. Terus dia kerja gitu. Dia udah punya istri, udah punya anak. Dia cari penghasilan di sana. Kakaknya yang ngebukain pintu dia untuk ke Italia, untuk kerja di Italia. Kerja ya, bukan untuk jadi pemain bola. Umur 20 tahun ke Italia kerja gitu. Nah kerjanya pun kasar. Jadi ketika dia terbang ke Italia, kerjanya tuh kasar. Dia tuh jadi, misalnya ada gedung dibongkar nih, menurut
beberapa media ya, Hmm. ESPN kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak gedung dihancurin, ada bata-bata yang tersisa nih. Nah dia ambil, Dia dipoles kumpulin. lagi, dia Oh. jual 20 Dijual sen lagi. per piecesnya tuh. Di Italia tuh dia kerja itu, terus Hmm. dia kerja jadi pengantar apa ya, kayak alat-alat rumah tangga kayak pemanggang roti, kulkas. Jadi Italia dia kerja, tapi dia ya namanya cinta sepak bola ya dia tetap main. Jadi untuk ngisi waktu libur, isi waktu luang, dia main bola. Nah tapi ada cerita menarik. Apa? Sebelum dia pergi itu, bibinya itu sempat mendoakan Mesias suatu saat nanti, kata, sebelum pergi ke Italia jadi tukang buruh bangunan tadi, bibinya tuh cerita suatu saat nanti kamu jadi pemain sepak bola di Eropa dan klub di Eropanya tuh klub besar. Karena Mesias ya gak logis lah menurut Mesias doanya. Karena kan dia ke Italia mau kerja, bukan jadi pemain bola gitu. Akhirnya si Mesias itu cuma bilang amin aja gitu. Dia mengamini aja, walaupun dia yakin bahwa Tuhan udah punya jalan lain buat aku dan jalanku ini bukan di sepak bola. Tadi kan kerja terus ngisi waktu luang. Akhirnya ada klub amatir namanya Sport Warikwe. Nah, nulisnya teh Sport di Italia, klub amatir. Main bola sama klub itu tuh. Oh, masuk klub itu berarti dia. Tapi klub amatir. Bukan klub besar gitu. Jadi bukan kayak Persib lah, tapi kayak klub-klub banyak lah di Indonesia juga, klub-klub yang kecil kayak mungkin Riverside Forest kayak gitu. Klub-klub amatir ya gitu. Nah, akhirnya dia umur 24 atau 23 ketika dia main di Sport Warikyo itu ada klub namanya Casale. Itu pindah tuh dia ke situ. Nah, Casale ini tuh main di divisi 5A. Serie E. Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie E. Jauh banget lah ya. Kan gak terkenal di Casale dia. Main di Casale. Setahun kemudian Serie D, klub Serie D. Oh, naik lagi ya. Satu tahun nawarin kemudian. Ada namanya Cherry Club. Nah, main lagi. Mungkin kelihatan bagus nih potensial. Nah, Serie C aja ada lagi nawarin. Tahun berikutnya. Cepet tak? Jadi setahun. Iya. Namanya Gojana. Dari Serie C ada klub Serie B ya tahun depannya. Nawarin. Namanya Croton. Jadi selama dia 4 tahun ini dia naik tingkat cepet banget. Dari Serie E sama Casale, terus dia ke Cherry, Serie D, terus ke Gojana, Serie C, terus Croton, Serie B. Nah, dari Serie B ini Mesias tuh mulai diperhitungkan lah sebagai pesepak bola oke gitu. Akhirnya Croton naik ke Serie A. Jadi dalam 5 tahun dia main di kompetisi teratas Serie A. Nah, emang sih di Croton ini musim 2021 tuh ya klub promosi di Serie A langsung degradasi, biasa lah itu mah ya. Tapi Mesias ini tuh cetak 9 gol sama 4 assist kalau nggak salah. Nah, ketika Croton balik degradasi ke Serie B, tiba-tiba AC Milan nawarin. AC Milan nawarin jadi pemain pinjaman. Aku lupa ingat sih sebenarnya apa yang menyebabkan Milan nawarin. Pokoknya Mesias ini jadi pemain Milan aja. Jadi pemain pinjaman. Jadi Milan tuh ya pasti diterima. Dianya mau lagi. Daripada main di Serie B kemarin. Ya, ini ada klub AC Milan nawarin. Nah, ketika dia masuk klub AC Milan, yang dia ingat apa coba? Tadi doa bibinya. Nah, jadi dia tuh ketika masuk AC Milan, yang dia ingat tuh doa bibinya. Jadi dia tuh menganggap bahwa doa bibinya tuh doa yang mustahil. Tapi dia mengamini itu. Dan dia menganggap keberhasilan dia itu keberhasilan dia di dunia sepak bola dan masuk AC Milan itu salah satunya karena doa bibinya. Nah, aku pun agak kaget ketika dengar. Jadi ini hasil podcastnya Mesias sama AC Milan. Jadi dia menceritakan bahwa ya ketika saya masuk AC Milan intinya ya saya ingat doa-doa orang-orang terdekat saya di mana mereka masih percaya saya bisa menjadi pemain bola.
dari situ tuh aku ketika ngedengar itu langsung mikir gini, kayaknya ya doa nggak mustahil apapun Ya. yang jauh dari logika, dari akal sehat, ketika tapi itu terkait dengan hal-hal baik, kayaknya harus diamini. Nah dari Mesias ini aku belajar itu, jadi kayak wah gila gitu. Dia Kekuatan doa tuh ya. iya gitu, agak apa ya, agak klise ya, tapi ini kisah dari Mesias sendiri yang dia ceritakan di interviewnya bersama AC Milan. Ada di YouTube, cari aja misalnya kayak Mesias interview podcast di situs, di akun resminya AC Milan. Dia bilang itu. Nah, nama Mesias ini tuh booming tuh ketika ngegolin ke gawang Atletico Madrid di Liga Champions gitu. Si appoggia la palla Teoteo palla dentro, che sia nel rigore, che sì, prova in mezzo il cross, come gol! Junior Mesias ha segnato! Sì, la via del cielo! Jadi dia tuh salah satu pahlawan AC Milan lah. Akhirnya kisah-kisah dia perjuangan tuh diungkit lagi. Nama dia di AC Milan juga baik ya maksudnya. Sebenarnya dia pemain cadangan lah. Gitu. Bukan pemain inti lah. Oh, iya. Tapi ketika dia ngegolin ya kayak kita mau meninggal misalnya ada yang nyelamatin kan kita pasti ingat terus orang itu. Nah AC Milan tuh Mesias lah pahlawan ketika lawan Atletico gitu. Nah ketika gol lawan Atletico itu ya kisah-kisah dia tentang dia pernah jadi yang pemoles batu bata, pengirim itu angkat gitu. Ya. Nah aku tuh mencari yang lain dan akhirnya menemukan bahwa oh ternyata doa inilah gitu. Dan bahkan ketika dia mencetak gol itu di Liga Champions dia interview kan, habisnya tuh dia bilang bahwa gol ini didedikasikan, intinya ya aku lupa detailnya, cuman intinya gol ini didedikasikan untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang percaya aku masih di jalur sepak bola. Keren. Dari Mesias itulah keren, sampai pelatih AC Milan yang zaman itu sampai bilang kisah Mesias kisah yang sangat luar biasa dan dia baru memulai karirnya di dunia sepak bola ketika umur 30 tahun. 30 tahun. The best ya. 30 tahun kan itu udah mateng banget ya. Jadi dari Mesias ini ada dua hal sih yang aku pelajari ya. Bukan pelajari. Ya mungkin klise ya, kayak pelajaran hidup dan lain-lain. Cuman aku selalu ingat cerita Mesias ini sebagai sesuatu yang wah, karena pertama doa semustahil apapun gitu. Ketika itu berkaitan dengan kebaikan yang perlu diamini. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita berjuang dan bersinar. Ya umur 30 harusnya udah puncak turun gitu. Sedangkan Mesias baru mulai mau menanjak. Oke lah, karir Mesias mungkin sekarang tidak secemerlang, tidak segacor nama-nama pemain lain kayak Lautaro Martinez dan lain-lain. Tapi kisahnya inilah yang harus diingat terus gitu ya. Karena aku pun sampai berharga banget sih itu. Aku nonton podcast tahun 2021 akhir 2022 dan aku masih ingat gitu. Jadi aku selalu percaya sih doa tuh harus diamin.